Ya, sip. Oke, Mas, Ya, sudah. Ya, Mas, monggo. saya mau menanyakan, Gimana, Mas? Sorry, suaranya ya Mas, agak-agak keputus ini. Gimana? tentang ini Halo? Mas, filter TikTok yang lagi viral nih. Halo, Iya, ya, dengar, Mas. Tentang filter TikTok, ya. TikTok yang lagi viral nih yang bisa menangkap makhluk halus. Apakah benar eh, filter ini bisa menangkap makhluk halus nih, Mas? Mungkin Oh, tanggapan dari seperti apa? iya, iya. Oke, saya juga sudah lihat video dari TikTok atau juga dari YouTube yang diberikan Mas juga ya ke saya. Nah, sekarang kita pakai, jangan langsung lihat videonya, kita pakai eh, sedikit teori di komputer dan teori fisika, ya Mas ya, sedikit. Jadi gini, Ya, di fisika itu ada, saya bisa nanti saya share linknya, ya. Ini saya kasih aja di kolom chatting ya, Mas ya. Ini ada eh, linknya. Sebentar, saya kasih linknya di chatting. Tuh ya Mas, tuh linknya. ya, Nah, jadi link itu berisi gini. Itu berisi gelombang atau frekuensi yang dapat didengarkan manusia. Jadi kalau nih ada konon ada orang yang bisa mengatakan ya apa dia bisa melihat hantu ya. Jadi ada dua nih, ya, bisa dari sisi frekuensi, ada juga dari sisi suara. Ya Mas ya. Jadi frekuensi itu kan sesuatu yang seperti kalau Mas pernah tahu itu peluit anjing ya, atau peluit untuk binatang itu dibunyikan, manusia nggak dengar, tapi anjing-anjing atau kucing atau binatang bisa datang. Yaitu ada gelombangnya. Ya, itu namanya frekuensi. Nah, tetapi ada satu lagi gelombang yang dipancarkan oleh otak. Jadi itu berhubungan nantinya dengan mimpi bawah sadar, kesadaran kita. Nah, itu linknya ya. Nah, ada 4 gelombang. Alfa, theta, delta, dan gamma. Gampangnya gini aja, Mas. Kalau kita bicara gamma, itu orang yang logis banget. Ya, jadi logis banget itu orang yang nggak percaya, orang bilang kayak ada penampakan hantu, atau orang yang pokoknya betul-betul dia berpikir pakai logis. Nah, ke atas lagi yang paling frekuensi yang berhubungan dengan kalau diklaim bisa melihat hantu, itu frekuensinya beta. Ya. ya. Nah, jadi rentang manusia itu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ya, 20 sampai 20.000. Nah, itu satu ya. Kalau dilihat dari frekuensi. Setahu saya senormal-normal manusia, ada mungkin yang punya kelebihan, dia lebih peka, dia bisa turun sedikit atau naik sedikit. Ya. Sekarang satu lagi ada di sini, itu dari frekuensi ya. Kalau kamera itu kan dibilang ini pakai ponsel ya, Mas ya? Ya, pakai Ya, ponsel. pakai ponsel kan biasanya orang gunakan ya. Di dalam ponsel itu dia menggunakan gelombang elektromagnet, ya, gelombang elektromagnet, ya. Itu Ya, ya. kecepatannya itu 300 juta meter per detik atau kira-kira 1 juta kilometer per jam lah, kira-kira. Nah, lihat dari frekuensi aja sebenarnya makanya kan kita nggak bisa mendengarkan frekuensi yang dipancarkan dari ponsel. Gitu. Kalau nggak berisik semua pembicaraan kan bisa disadap kan pakai kuping kita. Nah, dari sisi alatnya aja udah nggak mungkin, Mas. Kenapa saya bahas itu dulu? Ponsel itu memang tidak digunakan untuk melacak keberadaan hantu. Itu ya, Mas ya. Jadi kalau sepintas dari alatnya gitu ya, Mas ya. Gitu loh. Ya, jadi kan kelihatan andaikan memang ada yang Berarti tidak benar. gimana, Mas? Suaranya putus-putus, Mas. Gimana? Ya, berarti tidak, filter ini berarti tidak benar ya untuk Iya. bisa mendeteksi hantu. Tetapi gini Mas, saya tahu sih sebenarnya dia pakai pendekatan dari mana. Jadi kalau di dunia barat itu untuk melihat hantu itu menggunakan alat namanya EMF, ya, electromagnetic frekuensi.
Nah, mungkin kalau mau saya share boleh nih untuk pengetahuan Mas biar ada bayangan lah kayak gimana sih alatnya ya. Nah, coba nih. Ya, kelihatan ya Mas ya. Sebentar. Nih, EMF ya namanya. EMF detektor. Nah, ini alat ini yang sering ada di Tokopedia yang harganya 700.000. Nah, itu yang digunakan untuk deteksi hantu atau orang-orang yang mengaku bisa mendeteksi keberadaan hantu di rumah-rumah. Alatnya aja udah khusus, Mas. Jadi apa? Kalau memang mau deteksi nggak pakai handphone gitu loh. Dan tetapi gini, Mas, sorry ini saya unshare lagi nih, Mas. Ya. Tetapi yang jadi masalah sekarang alat itu aja juga diragukan kebenarannya, Mas. Jadi masih di sini memang ada karena tadi saya bilang kan kita kan saya juga belum pernah mendeteksi misalnya gini ya langsung bertemu hantu mungkin kalau ada cerita-cerita namanya suara itu ya namanya manusia itu ada ya tetapi kalau betul-betul dia nampak ke frekuensi manusia itu belum pernah dengar saya gitu jadi andekan memang eh, mungkin ada gejala hantu biasanya dia kalau di barat ya pernah ada pendekatannya itu oleh Kirlian itu dia biasanya menimbulkan gerakan namanya poltergeist. Terus biasanya suara-suara, ya tapi suara-suara nggak jelas gitu kan. Tapi tidak pernah ada yang namanya wujud gitu, Mas. Jadi makanya intinya di sini filter itu apalagi tidak didukung untuk alat yang betul ya. Pakai handphone nggak akan bisa. Kalau memang dia mau niat benar, harusnya kayak itu ada tuh beberapa paranormal itu dia menggunakan tadi apa EMF. Terus dua dia pakai kamera infrared, Mas. Ya, itu gelap malam-malam. Nah, katanya itu bisa ada. Itu katanya ya, Mas ya, kalau memang lihat benernya. Ini cuma hanya dari filter, kayaknya enggak deh, Mas. Gitu. Saya juga punya filternya, Mas. Kebetulan ini saya pakai foto zoom aja saya bisa berubah jadi setan nih, Mas. Jadi kayaknya itu filter, Mas. Ya, itu hanya untuk efek. Itu bisa kan nama programnya ada tuh banyak di handphone tuh namanya ghost detector, ya. Cobain aja Mas cari deh. Ada kata ghost radar, ghost detector itu nanti ada tuh tiba-tiba kita bisa tunjukin misalnya pakai HP ini tinggal di apa? eh tunjukin di ruangan itu nanti ada efek kuntilanaknya, ada efek setannya dan lain-lain gitu loh Mas. Tapi kalau kebenarannya saya nggak tahu juga ya Mas ya. Gitu. Itu aja sih mungkin kalau dari saya Mas gitu. Kalau tapi saya juga tetap gini Mas, kalau pertanyaan lanjutnya misalnya apakah saya percaya hantu? Ya sebenarnya kita ada di dunia nyata sama tidak nyata ya. Apapun sebenarnya makhluk kasat mata itu ya mungkin bisa ada karena memang kan kita nggak tahu juga ya. Saya juga ini tetapi intinya di sini kan kalau akhirnya ada di publik dibilang bisa untuk aplikasi handphone kayaknya enggak deh Mas gitu. Itu aja Mas, mungkin. tapi manfaat dari aplikasi ini apa sih Mas? Untuk buat sales atau hanya buat lucu-lucuan saja gitu? Karena kan ini kan menunjukkan gambar-gambar anime. Iya, Ketika direkam, ya menjadi berubah semua gitu. Ya manfaatnya apa tuh Mas? Bisa dijelaskan gitu ya? kalau manfaatnya mungkin kalau Manfaatnya. saya bilang sih ya bisa untuk lucu-lucuan kali ya Mas ya. Kalau lucu-lucuan di sini kan ya namanya jadi gini kan orang itu kan dibilangin, "Weh, apa tempatnya berhantu." Tapi kan kalau dibilangin kan nggak percaya ya orang kan. Tapi kalau misalnya ada aplikasi kan tinggal dilihat, "Wih, ini ada kayak tambah seram gitu loh." Gitu loh. Kalau saya sih udah pernah coba ya, iseng-iseng saya juga nggak percaya kan dari dulu sebenarnya masalah ini kan sudah 5 tahun yang lalu pun sudah ada ya. Nah, cobain aja itu di berbagai ruangan ada aja hantu gitu. Nah, satu cara yang paling lucu nih, kalau memang berani dipastikan ya Mas, itu kita ngetesnya pakai cara yang paling sederhana. Caranya arahnya sama ya, tunjukin ke situ. Terus nanti 5 menit lagi diam, tunjukin lagi arah yang sama. Hantunya bisa beda loh Mas. Nangkep nggak maksud saya Mas? Jadi kan lucu kalau memang dia betul alatnya itu memang bagus, ya nunjukin hasil yang sama dong, tempatnya sama, titiknya sama gitu loh. Ya kan? Cuma bedanya handphonenya matiin dulu, terus nanti nyalain lagi, tapi diem aja bisa giniin contohnya nih. Ya udah gini terus,
Nah, terus nyalain, detect, terus habis itu matiin, nyalain lagi. Kok hantunya bisa beda? Gitu loh. Ya, itu menurut saya udah nggak masuk sih. Ya mungkin tuh lucu-lucuan bisa gitu loh. Ya, itu sih Mas. Kira-kira kayak begitulah gampangnya gitu. Ya. Nah, aplikasi ini kan juga kan digunakan oleh beberapa selebritis, Mas, untuk mendetek lokasi rumah-rumahnya yang eh, katanya ada hantu. Mm-mm. Apa sih namanya? Agar mereka tidak takut nih mendetek lokasinya ini, kan gambarnya berubah jadi anime ya. Iya, Itu betul. mungkin gimana penjelasannya? Ya tadi sebenarnya dia pakai idenya itu alat yang awalnya itu pakai EMF meter. Ada dulu juga sebelum yang Mas tunjukkan selebritinya, sebelumnya ada selebriti yang dulu masih Hmm. musim-musim acara hantu-hantu itu, dia pakai EMF meter, Mas. Jadi alatnya itu kayak saya tadi kayak jarum tuh katanya ada deket itu tret itunya tinggi kan, berarti itu katanya diduga ada entitas katanya. Cuma saya bilang ya itu kan kita nggak tahu ya Mas ya. Kalau saya pribadi sih tetap gini Mas, selama alatnya nggak menunjang itu nggak mungkin karena itu kan semua frekuensi orang bilang kan masih kedetek di dunia Mas. Kita nggak tahu kalau ini pernah dulu ada percobaan ya Mas. Kebetulan saya juga dalamin fisika ya. Nah ada yang namanya kan jurusan metafisika tuh Mas. Metafisika itu gelombangnya itu 10 pangkat 9 Mas. Jadi nggak kedetek di dunia. Kayaknya sih saya juga nggak tahu ya. Mungkin kalau Anda kan bersinggungan, kita hanya bisa tadi lihat efeknya Mas. Misalnya mungkin nggak sengaja suara-suara atau pergerakan kayak di barat mungkin poltergeist. Tapi itu pun masih jadi pertanyaan semua Mas. Tetap saya juga biarpun dibuat serem atau nggak serem itu kayaknya sih apa ya, selama ini saya nggak terlalu percaya juga ya. Makanya dibuat kan gini Mas, kalau dulu itu yang uji nyali ya acaranya setahu saya ya. Nah itu kan ruangannya pasti digelapin, terus Ya. ya kan kayak gitu kan di sampai terus-terusan orang kan juga dalam keadaan gelap kan gini Mas. Sebenarnya itu mirip dengan hipnotis. Kita dalam keadaan gelap malam-malam dibiarin sendiri, pasti ketakutan Mas. Itu sih Mas soalnya menurut saya ya tadi kalau dia buat anime sih boleh cuma gini takutnya nanti eh, dibilang juga bohong ya Mas ya karena kenapa nggak mendukung Ya. buktinya gitu anehnya kalau mau detek paling mudah gitu aja deh Mas Ya. pegang alat itu sama beda selebriti kan mikirnya sama tunjukin ke arah yang sama deh Mas ya saya udah pernah coba anehnya kok berubah gitu loh hantunya kan kayaknya lucu itu Mas gitu loh Ya. gitu. Oke, Mas. Terakhir, Mm-mm. untuk paling eh, untuk mengasih tahu masyarakat nih supaya tidak percaya kepada eh, filter ini, tidak bisa mendetek hantu. Mungkin ada saran kah atau apa gitu untuk masyarakat supaya agar jangan percaya gitu. Yang hanya sekedar Eh, lucu-lucuan. ya kalau sebenarnya mungkin gini Mas ini kalau memang ada pribadi yang mungkin punya ketajaman, saya juga kan nggak bisa juga menjudge ya, entah artis atau siapapun, siapapun bisa punya, ya. Tetapi janganlah akhirnya dia mencampurkan hal ini dengan teknologi atau ilmu pengetahuan. Itu nanti akhirnya jadi sesatan publik, ya. Jadi nanti masyarakat dibilang dikit-dikit hantu, dikit-dikit hantu gitu loh. Negara kita ini udah isinya ceritanya hantu semua, Mas. Contoh yang gampang aja, Mas pasti pernah dengar yang namanya kejatuhan cicak dibilangnya apa? Mau umur berapa? Sial. Kan gitu terus. Ya itu kalau saya sih tetap ada dulu pendekatan buku-buku ya Mas ya dari barat itu semua sebenarnya berhubungan dengan hipnotis Mas. Jadi orang itu kayak semacam kalau dibikin situasinya itu jadi ini artis ini orang akan percaya. Nah, kalau sudah percaya nanti kan akan sugesti. Nah, kalau dalam hipnotis ya udah sugesti itu nanti akan betul-betul terjadi, Mas. Jadi orang bilang kayak ngulang-ngulang terus kejadian yang terus berulang repetisi, akhirnya nanti kayak kejadian benar, Mas. Dia bilang, "Oh, itu ada hantunya." Anehnya dia nanti betul-betul bisa gerak sendiri karena itu sebenarnya hasil pemikiran dia sendiri, Mas. Jadi jangan gampang percayalah. Sekarang lebih logis ya kan kita mungkin kegiatannya lebih positif ya entah mungkin belajar atau melihat acara seperti ini nih kayak apa pembahasannya kan ada bukti-buktinya juga Mas ya itu silakan ya itu di Android juga banyak tuh aplikasi dan itu yang jelas itu untuk lucu-lucuan semua nggak ada yang untuk betul-betul ada Mas gitu nah gitu kalau yang tadi Oke. untuk kamera zoom aja ini saya bisa berubah jadi setan tuh namanya aplikasinya apa expression kamera jadi itu bisa ngerubah
Terus tadi tuh Ghost Radar ya, itu juga aplikasi, orang bilang sih aplikasi mainan semua ya. Nggak ada, saya belum pernah ada yang dengar. Malah ada aplikasi yang bisa ngajak ngomong, Mas. Jadi hantunya mau ngajak ngomong. Itu udah nggak benar semua, Mas. Maksudnya itu memang untuk sekedar untuk for fun, dan itu belum dijustifikasi kebenarannya ya. Itu sih Mas kira-kira kalau dari kami sendiri. Banyak media. Gitu. Ya. Gimana Mas? Ada mungkin Ya tambahan-tambahan, udah. siapa tahu isu yang lain ya, misalnya mungkin, atau memang kalau mau dijustifikasi dari beliaunya ya disuruh aja gini Mas, kalau memang nanti mau dihubungin dengan lain, suruh tempat yang sama deh Mas gitu. Nah itu gini-gini terus di tempat yang sama atau ruangan yang sama berkali-kali, atau kalau enggak di jam itu cobalah 5 kali, hantunya masih sama enggak itu gitu mungkin ya Mas ya. Terus nanti kalau masih belum bener lagi, coba lagi temennya kayak pembantunya kayak atau siapa gitu. Mungkin itu aja nih Mas kalau dari saya sendiri. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Julius. Terima kasih Ya, banget ya atas Mas. Moga-moga bermanfaat istilahnya jelaskan, dan juga membantu supaya ini juga bagus nih Mas, ide Mas. Kan kita kalau acara-acara kebanyakan di TV itu kan kebanyakan penggiringan publik ini kan biar orang nggak gampang percaya hantu-hantuan nih kok. Jadi kayak ke sini juga gitu loh Mas. Gitu. Siap Mas. Ya moga-moga ya nanti ini bermanfaat. Untuk acara besok ya Mas ya. Acara berarti jam berapa Mas? Boleh saya dapat nanti linknya Mas ya? 8 ya Kak? Iya jam 8 Mas. Acara apa sih? Nanti saya kirim Boleh deh. Oke ini deh Mas. untuk Selebrita Pagi Trans 7. Jam pagi jam 7 Mas. Oke, terima kasih. Oh ya, terima Mas kasih Mas Julius. ya. Nanti saya kirim juga link yang ini ya Mas ya. 8, jam 8. Oh jam 8 ya Mas ya. Oke, di Trans. Ya, siap. Benar Mas. Ya, jam 8. Oke, sip deh. Trans 7. Oh Trans 7 ya Mas ya. Oke Mas, nanti saya boleh diinfo Mas. Siap Mas. Ya, terima kasih ya Mas ya. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Mas. Yo.